Sementara orang Samaria adalah suku campuran, rasnya sudah tidak murni lagi karena mereka dianggap berkompromi dengan dunia. Dan Yesus justru memilih orang Samaria ini. Mengapa engkau berbicara tentang orang Samaria saat berbicara tentang sesama manusia? Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang pengajaran Yesus melalui perumpamaan orang Samaria, dan kita sampai pada bagian kedua dengan tema orang Samaria yang baik hati. Anda tahu orang Yahudi membenci orang Samaria. Mereka menganggap hina dan rendah orang-orang Samaria. Orang Yahudi gemar berbicara tentang kemurnian ras, orang Yahudi yang murni. Entah apa artinya. Pada kenyataannya tidak seorang pun yang murni. Sementara orang Samaria adalah suku campuran, rasnya sudah tidak murni lagi karena mereka dianggap berkompromi dengan dunia. Dan Yesus justru memilih orang Samaria ini. Mengapa engkau berbicara tentang orang Samaria saat berbicara tentang sesama manusia? Bicaralah tentang beberapa orang Yahudi yang baik. Dari semua contoh, mengapa engkau memilih contoh seorang Samaria? Yesus berkata, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Yerikho tidak jauh dari Yerusalem, tetapi jalannya bergunung-gunung dan merupakan tempat di mana banyak penyamun bersembunyi. Itu suatu tempat yang bagus untuk melakukan penyergapan atau penyerangan secara tiba-tiba. Jadi orang Yahudi ini diserang oleh penyamun-penyamun. Menurut Anda, siapa penyamun-penyamun itu? Tentu saja sesama orang Yahudi. Siapa lagi? Kawasan ini berada di dalam wilayah Israel. Ia jatuh ke tangan saudara-saudara sebangsanya yang merampoknya habis-habisan lalu meninggalkannya setengah mati. Kemudian datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Apa yang dilihatnya? Ia melihat orang ini. Ia tidak tega meninggalkan orang ini dalam keadaan babak belur dan hampir mati. Ia menaruh belas kasihan terhadap orang Yahudi ini. Perhatikan dengan baik di sini. Seorang Samaria menaruh belas kasihan terhadap seorang Yahudi, musuhnya. Akan tetapi Yesus berkata, tahukah kamu bahwa sebelum orang Samaria ini datang, sebenarnya sudah ada dua orang Yahudi yang jalan melewatinya. Yang pertama ialah seorang imam. Atau Anda bisa berkata seorang pendeta. Lalu apa yang dilihatnya? Ia melihat orang ini terbaring di pinggir jalan setengah mati. Pada kenyataannya, apabila seseorang itu setengah mati, Anda tidak tahu apakah ia masih hidup atau tidak. Ia terbaring pingsan, dipenuhi dengan luka memar dan berdarah. Namun pendeta ini memutuskan bahwa ia harus cepat-cepat ke gereja. Ia tidak akan berhenti untuk merawat orang ini, karena banyak orang sedang menunggunya di gereja. Ia melihat jam tangannya, kebaktian akan segera dimulai. Ia akan terlambat jika ia menghabiskan waktu merawat orang ini. Oleh karena itu ia berpikir, saya minta maaf, bagaimanapun juga barangkali korban itu sudah mati. Tidak ada gunanya membuang waktu. Jadi pendeta itu berlalu meninggalkan korban perampokan itu. Saya menggunakan gambaran versi modern, tetapi secara kasar itulah yang terjadi. Apa yang sedang dilakukan oleh imam itu? Ia sedang dalam perjalanan ke bait suci untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang imam. Seorang imam agak berbeda dari seorang pendeta, karena seorang imam harus melayani di bait suci, jadi dia haruslah tetap tahir. Jika ia menjadi najis, ia tidak diizinkan untuk melayani di bait suci. Satu cara untuk menjadi najis adalah dengan menyentuh orang mati. Bagaimana kalau orang yang di pinggir jalan itu sudah mati? Bagaimana ia tahu tanpa menyentuhnya? Ia perlu memeriksa nadinya untuk memastikan apakah ia masih hidup atau sudah mati. Jika orang ini sudah mati, imam itu akan menjadi najis dan tidak dapat berfungsi sebagai seorang imam pada hari itu. Ia mempertimbangkan hal itu, lalu memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan meninggalkan orang ini di pinggir jalan. Ia harus melanjutkan tugas keimamannya. Ada banyak hal yang lebih baik perlu dilakukan demi Allah daripada merepotkan diri dengan seseorang yang terbaring di pinggir jalan yang bagaimanapun juga barangkali ia telah mati. Apa pendapat Anda? Imam itu mempunyai alasan yang bagus, bukan? Ia mempunyai alasan yang wajar. Lebih dari itu, ia memiliki istri dan anak-anak untuk diberi makan. Seandainya ia menjadi najis dan karenanya tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang imam, ia tidak akan menerima persepuluhan yang dipersembahkan di bait suci hari itu. Jika ia tidak menerima persepuluhan dari bait suci, istri dan anak-anaknya akan menderita kelaparan. Setelah memikirkan beberapa pertimbangan, ia memutuskan, bagaimanapun juga pekerjaan Allah harus diutamakan. Apakah pekerjaan Allah itu? Pekerjaan Allah
ialah melayani di bait suci. Oleh karena itu, ia harus tetap tahir. Maka ia pun buru-buru meninggalkan orang yang sekarat itu. Tidak lama kemudian datang seorang lain melewati jalan itu, seorang Lewi. Seorang Lewi bukanlah seorang imam, tetapi merupakan seorang awam yang melakukan tugas keimaman. Ia juga bekerja di bait suci, tetapi bukan sebagai seorang imam. Ia semacam seorang pengurus gereja, bergantung pada apa tugasnya di bait suci. Mereka diberi tugas yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka adalah pemain musik di bait suci. Sebagian menjadi anggota paduan suara gereja. Yang lain mengurus berbagai macam departemen dan bangunan dalam bait Allah, seperti menyediakan kayu untuk membakar korban bakaran. Mereka merupakan petugas-petugas bait Allah. Atau kalau bisa kita katakan pada masa kini adalah seorang pengerja gereja. Orang Lewi tersebut datang ke tempat itu dan melihat orang yang terluka ini. Oleh karena ia juga harus tetap tahir atas alasan yang sama seperti imam tadi, ia berpikir dengan cara yang sama seperti imam itu. Setelah mempertimbangkan hal itu, ia juga melewatinya dari seberang jalan. Sekarang Anda dapat melihat mengapa kita membaca Matius 15 ayat 1-9 tadi. Apa yang menjadi prioritas Anda? Mana yang lebih penting? Apakah perintah Allah atau belas kasihan? Imam ini berpikir ada hal lain yang lebih penting daripada orang yang terbaring di pinggir jalan itu. Ia mendahulukan adat istiadatnya, yakni menjaga ketahirannya. Dengan demikian adat istiadatnya mencegahnya dari menolong orang itu. Itulah maksud perkataan Yesus di sini. Firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Apakah firman Allah itu? Firman Allah adalah Anda mengasihi Allah dengan segenap keberadaanmu dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Allah. Akan tetapi imam dan orang Lewi itu telah menyatakan firman Allah tidak berlaku karena mereka lebih prihatin tentang ketahiran dan kenajisan daripada firman Allah. Oleh karena itu mereka meninggalkan orang itu. Mereka menyangkal perintah Allah demi adat istiadat mereka sendiri. Sekarang mari kita mempertimbangkan orang Samaria ini. Ia melewati jalan itu juga dan melihat seseorang yang sekarat dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Namun orang itu adalah seorang Yahudi dan sebagai seorang Samaria, ia tidak menyukai orang Yahudi. Ia berkata kepada dirinya sendiri, ia orang Yahudi dan orang Yahudi tidak pernah baik dengan kami. Mereka itu sombong dan congkak, kami tidak mau berhubungan apapun dengan orang Yahudi. Ia ingin terus berjalan melewatinya, tetapi kasih menyentak hatinya. Ah tidak, aku tidak bisa meninggalkannya. Namun di sisi lain hatinya berkata, ah tidak, mereka orang-orang sombong yang selalu memandang rendah orang Samaria. Ia pun berpaling dan ingin terus berjalan. Tetapi sekali lagi kasih menariknya kembali. Terjadi suatu pergumulan kasih di dalam hatinya. Pada akhirnya ternyata belas kasihannya lebih kuat. Belas kasihan adalah kasih. Kasih bekerja di dalam hatinya. Perhatikan dengan sungguh di sini. Orang Samaria ini melakukan 3 hal. Pertama, orang Samaria ini berhenti untuk menolong dengan risiko yang besar pada dirinya sendiri. Kita telah menyatakan bahwa jalan dari Yerusalem ke Yeriko itu penuh dengan penyamun. Itu suatu tempat yang berbahaya jika kita terlalu lama berada di situ. Lebih cepat pergi dari situ lebih baik. Jangan menunggu sampai malam, itu jauh lebih buruk. Sebaiknya ia cepat-cepat pergi dari situ. Yang kedua, selain dari bahaya yang harus dihadapinya, orang Samaria harus menangani perasaan jengkelnya terhadap orang Yahudi ini. Ingatkah Anda bahwa orang Yahudi sangat memandang rendah orang Samaria? Yang ketiga, ada bon atau tagihan yang harus dibayar. Pada zaman sekarang perawatan rumah sakit sangat mahal dan tidak ada alasan untuk berpikir bahwa rumah sakit murah pada waktu itu. Barangkali ia harus menanggung tagihan yang besar karena merawat orang ini. Sebetulnya sudah cukup baik ia membawanya ke tempat penginapan dan berkata kepada petugas itu, "Oke, aku sudah membawa orang ini ke tempatmu. Kamu boleh lakukan apa saja yang kamu inginkan dengan orang ini." Akan tetapi ia melakukan lebih dari itu, dan ia berkata kepada petugas rumah sakit itu, "Aku akan membayar biaya perawatan orang ini. Aku telah melihat keadaannya. Ia tidak ada uang, dan aku tidak ingin meninggalkannya begitu saja di sini." Lebih dari itu, sebagai seorang Samaria, ia tidak punya harapan sama sekali untuk menerima ganti rugi. Jika orang yang diserang dan dilukai itu ternyata agak kaya, dan ia mampu membayar kembali orang Samaria ini, secara hukum orang Samaria tidak dapat menuntut uangnya kembali sekalipun orang itu dapat membayarnya. Mengapa? Karena seorang Samaria tidak ada kedudukan hukum di mahkamah orang Yahudi. Ia tidak dapat pergi ke Israel dan menuntut orang Yahudi itu di mahkamah dan berkata, "Lihat, aku telah membayar semua biaya perawatanmu."
Bukankah wajar kalau kamu mengembalikan hutangmu kepadaku? Aku tidak meminta bunga, aku hanya meminta kembali uang yang telah kubelanjakan untukmu. Ia tidak dapat berbuat itu dengan kata lain, ia harus mengeluarkan biaya itu tanpa mengharapkan balasan sama sekali. Uang itu tidak mungkin didapatnya kembali. Kita harus memahami 3 hal ini tentang orang Samaria, sangat indah. Itulah inti kasih. Kasih memberikan dirinya tanpa memperhitungkan bahaya kepada dirinya sendiri, tanpa mempertimbangkan perasaan pribadi terhadap orang itu, dan tanpa memperhatikan apakah Anda akan menerima kompensasi dari tindakan Anda atau tidak. Begitu indah, itulah kasih. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di video berikutnya dengan tema apakah hukum Taurat sudah dihapuskan? Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.